Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita mau ganti-ganti arah aja Tante. Oh, gimana Tante? Jadi setiap nanti kita mulai dari arah ke kanan dulu deh ya. Kanan. Nah, tapi kalau setiap ada kata jalan kita berubah arah gitu ya. Oke. Supaya anak-anak konsentrasi nyanyinya. Oh iya. Bisa ya anak-anak ya. Kita mulai dari kanan dulu. Juga dikasih gaya gini Tante. Misalnya jalan terus naik. Oh, oke, boleh. Karena jalannya itu kadang-kadang kalau bersama Tuhan Yesus, kadang-kadang jalannya naik ya Tante. Oh iya. Tapi tidak selalu senang. Iya. Kadang-kadang juga ada jalan-jalan yang susah Tante. Iya. Tapi nggak perlu khawatir. Iya, sebab Yesus Beserta kita. Amin. Yuk kita nyanyi yuk anak-anak. Mulai dari kanan ya. oke. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka naik, Dan dalam turun, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Lagi yuk. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Turun, dan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Karena percaya
Shalom teman-teman, mari bersama-sama kita mendengarkan kesaksian teman kita. Shalom, Jaden mau bersaksi. Pada bulan Agustus, hari Kamis, saat istirahat di sekolah, Jaden setelah cuci tangan keluar dari toilet. Saat keluar, Jaden ketabrak sama teman dan giginya berdarah banyak dan sakit. Pada hari Sabtunya, Jaden pergi ke dokter gigi. Puji Tuhan, Tuhan izinkan Jaden untuk pergi ke dokter gigi karena gigi susunya kejepit sama gigi permanennya. Tuhan mempunyai rencana yang baik buat Jaden dari kejadian tertabrak. Tuhan memberkati. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom anak-anak, selamat bertemu lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, sekarang kita akan kembali belajar firman Tuhan ya. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan Yesus. Ayo semuanya anak-anak bangkit berdiri, tangannya dilipat dan kita tutup mata ya. Bapa dalam sorga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, saat ini kami akan kembali belajar tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan, mohon pimpinan-Mu, mohon Roh Kudus-Mu menerangi kami semua, supaya apa yang kami sampaikan dan anak-anak boleh terima, boleh menangkapnya dengan hikmat yang daripada-Mu. Tuhan, pimpin kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Anak-anak yang percaya katakan, Amin. Puji Tuhan. Kali ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang Raja Hizkia. Siapa itu Raja Hizkia? Ya, Raja Hizkia adalah salah satu raja dari kerajaan Yehuda atau bagian dari kerajaan Israel. Raja Hizkia ini dilantik pada usia 25 tahun, jadi masih sangat muda, dan dia berkuasa memerintah kerajaan Yehuda selama 29 tahun. Anak-anak bisa membacanya di dalam 2 Raja-Raja 18 sampai 2 Raja-Raja 20. Sangat indah ceritanya ya. Nah, kita akan melihat Raja Hizkia ini, dia setelah dilantik menjadi seorang raja, dia melakukan hal yang luar biasa di hadapan Tuhan, yaitu dia menghancurkan semua penyembahan berhala, semua mezbah-mezbah berhala, patung-patung berhala, semua dia hancurkan, dan orang-orang rakyat Yehuda hanya boleh menyembah kepada Allah yang hidup seperti yang dia lakukan. Dan pada saat itu yang menjadi nabi adalah Nabi Yesaya. Raja Hizkia ini adalah raja yang menyenangkan hati Tuhan, yang di hadapan Tuhan nilainya seperti Raja Daud, karena dia adalah raja yang setia dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan.
dalam segala masalah, dia selalu berlari kepada Tuhan. Dia selalu mengadukan masalahnya kepada Tuhan, mohon pertolongan kepada Tuhan. Dan itu sangat indah anak-anak. Kita tidak boleh berharap kepada yang lain. Kita hanya boleh berharap kepada Tuhan saja, ya. Dan pada suatu kali Raja Hizkia ini mendapat ancaman dari Raja Asyur, dari Sanherib. Raja Asyur ini mengirim utusannya untuk mengolok-olok, untuk menghina, mengejek-ejek Allah Israel, dan juga mengancam Raja Hizkia. Raja Hizkia menjadi sangat ketakutan. Dia minta kepada Nabi Yesaya untuk berdoa kepada Tuhan, dan dia sendiri juga berdoa kepada Tuhan. Dia menunjukkan surat ancamannya, ini surat ancamannya ditunjukkan kepada Tuhan, bahwa dia diancam, bahwa Allah diejek dan diolok-olok oleh utusan-utusan Raja Asyur, yang membuat seluruh rakyat juga menjadi ketakutan. Dan Allah yang mengetahui keadaan itu, Allah yang mendengar doa dari orang-orang yang berseru kepadanya, mendengar doa Nabi Yesaya, mendengar doa Hizkia, maka Tuhan juga bergerak. Tuhan Allah yang penuh kuasa, Allah yang maha kuasa itu membela orang-orang Yehuda, sehingga Tuhan yang menghancurkan, Tuhan yang membuat kegentaran, ketakutan kepada pasukan Raja Asyur yang mengepung kota Samaria. Pasukan Raja Asyur yang tadinya mengepung kota Samaria itu dibuat gentar, dibuat ketakutan, dibuat gemetaran oleh Allah, sehingga mereka lari meninggalkan kota Samaria, sehingga Raja Hizkia dan rakyatnya menjadi menang karena Tuhan yang membela. Karena Raja Hizkia ini raja yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang setia kepada Tuhan, maka Tuhan selalu menolong. Kemanapun Raja Hizkia pergi berperang atau mendapat perlawanan, Tuhan selalu menolong. Tuhan memberikan pertolongan, berarti Tuhan juga memberikan jarahan. Setiap kali Raja Hizkia menang, dia akan mendapat rampasan perang, mendapatkan jarahan, baik emas, perak, dan semua yang berharga, baik budak-budak, dan semuanya Raja Hizkia dapatkan. Itu semua karena Tuhan yang menolong, karena Tuhan yang membela, sehingga Raja Hizkia ini menjadi kaya raya karena pertolongan Tuhan. Pada suatu kali Raja Hizkia ini jatuh sakit, dan Tuhan berfirman kepada Nabi Yesaya bahwa Raja Hizkia ini dia sakit dan akan mati. Maka Nabi Yesaya memberitahu kepada Raja Hizkia bahwa dia akan mati karena sakitnya itu. Setelah Nabi Yesaya pulang, maka Raja Hizkia berdoa kepada Tuhan. Dia menangis, dia minta tolong supaya dia tidak mati. Jangan mati dulu, minta perpanjangan umur. Oh, bisa ya mendapat perpanjangan umur dari Tuhan. Nah, kita lihat, ternyata Tuhan itu penuh belas kasihan. Dia menolong, mau mendengar doa Raja Hizkia, sehingga Raja Hizkia diberi tambahan umur selama 15 tahun. Banyak ya? Wah, banyak sekali dapat perpanjangan umur selama 15 tahun. Tuhan berfirman kepada Nabi Yesaya bahwa Raja Hizkia akan mendapatkan perpanjangan umur selama 15 tahun. Dan Nabi Yesaya harus memberitahu kepada Raja Hizkia. Maka datanglah kembali Nabi Yesaya untuk memberitahu Raja Hizkia. Dan Raja Hizkia sangat senang. Apa tandanya? Apa tandanya? Kalau Raja Hizkia ini betul-betul mendapatkan perpanjangan umur selama berapa tadi? Selama 15 tahun ya. Apa tandanya? Nah, ada 2 tanda yang dapat dipilih oleh Raja Hizkia. Raja Hizkia mau yang mana? Tandanya adalah ini, jam ya. Jam ini jarumnya
akan bergerak maju atau mundur. Nah, ini tandanya Raja Hizkia harus memilih jam ini, jarum jam ini sebagai tandanya mau dimajukan 10 baris atau mau dimundurkan 10 baris. Jadi jamnya bisa mundur atau bisa maju. Nah, Raja Hizkia berpikir kalau maju itu mudah, tapi kalau mundur kan lebih sulit. Maka dia memilih bahwa dia minta jarum jamnya itu mundur sebanyak berapa? Sebanyak 10 baris. Jadi jamnya melambat mundur 10 baris. Dan itu sebagai tandanya. Dan Tuhan mendengar, Tuhan yang membuat jamnya itu bisa mundur 10 baris. Itu adalah tanda bahwa Raja Hizkia mendapatkan pertolongan Tuhan dengan perpanjangan umur 15 tahun. Hebat enggak? Wah, hebat ini. Luar biasa Nabi Hizkia ini mendapatkan perpanjangan umur, anak-anak. Dan selanjutnya betul Raja Hizkia kembali sehat, dia kembali kuat, dia sehat, dia kuat, wah dia bersuka cita. Nah, pada saat itu Raja Babil yang bernama Merodah Baladan bin Baladan itu mendengar bahwa Raja Hizkia baru sembuh dari sakit. Maka raja ini mengirim utusannya untuk membawa surat dan membawa oleh-oleh, membawa pemberian untuk Raja Hizkia. Nah, di sini Raja Hizkia senang sekali mendapat kunjungan dari utusan Raja Babil ini. Karena dia senang, maka dia menunjukkan anak-anak semua kekayaannya. Kekayaannya ditunjukkan semua. Ada emas, perak, ada minyak yang berharga mahal. Nah, kita baca dulu ya di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat yang ke-13. Ayo kita baca. 2 Raja-Raja 20 ayat yang ke-13. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya lah kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya, dan segala yang terdapat dalam perbendaraannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan seluruh daerah kekuasaannya. Nah, di sini kita melihat Raja Hizkia ini menunjukkan, memamerkan semua kekayaannya. Dia tunjukkan kepada tamunya emas, perak, rempah-rempah, minyak, gudang persenjataan, dan semua yang ada di dalam istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Ditunjukkan semua kepada utusan Raja Babil ini. Jadi Raja Hizkia ini menunjukkan kemegahannya. Dia bermegah atas apa yang dia miliki. Dia menunjukkan, dia pamerkan. Nah, itu Tuhan tidak suka. Kita melihat ya apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babil. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Akibat dari kecerobohan yang dilakukan oleh Raja Hizkia dengan memamerkan semua kekayaannya, semua yang dimilikinya, maka semua yang sudah dipamerkan itu akan diangkut, akan dibawa ke Babil dalam suatu masa. Bukan pada saat Hizkia itu ada, masih hidup, bukan, tapi nanti setelah itu. Nah, akibat dari kecerobohan dari Raja Hizkia ini, maka semua yang sudah dikumpulkan mulai dari Hizkia dan juga nenek moyangnya itu semua akan diangkut ke Babil oleh karena kecerobohan dari Raja Hizkia. Kita harus tahu semua yang ada pada kita itu semua berasal dari Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Juga yang diperoleh oleh Raja Hizkia
Semua perang yang dilakukan dan dia menang itu semua karena pertolongan Tuhan. Oleh karena itu kita tidak boleh bermegah-megah, merasa kita mampu, merasa kita bisa, maka kita bisa mendapatkan itu semua. Nah, Tuhan tidak berkenan. Di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-27, jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Jadi semua yang ada pada kita itu adalah pemberian Tuhan, adalah dari Tuhan. Jangan membangga-banggakan diri seperti Raja Hizkia membangga-banggakan diri, merasa mampu, merasa ini milikku, tidak mengakui keberadaan Tuhan, tidak bersyukur atas berkat-berkat Tuhan. Nah, ini adalah kecerobohan, kesalahan dari Raja Hizkia. Kita belajar apa yang dilakukan Raja Hizkia yang baik, sehingga dia disertai Tuhan, perang selalu menang. Dan apa yang membuat Hizkia jatuh, yaitu karena dia suka pamer. Punya nilai bagus, pamer. Nih, nilaiku dapat 100, selalu 100. Punya tas baru, pamer. Ini tasku bermerek, ini bagus. Sepatuku selalu bermerek, pamer. Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang suka pamer-pamer, bermegah karena merasa mampu, mengecilkan orang lain karena menilai orang itu tidak mampu. Saya lebih mampu, maka dia bermegah. Tuhan tidak suka. Orang yang sombong direndahkan oleh Tuhan. Yang suka pamer, nanti apa yang menjadi kebanggaannya bisa diambil oleh Tuhan. Seperti Raja Hizkia ini, berbuat baik dipamer-pamerkan. Ini saya sudah menolong dia, kamu kan tidak menolong. Saya sudah melakukan ini, melakukan itu, dipamer-pamerkan. Tuhan tidak suka. Jangan bermegah-megah apa yang ada pada kita. Jangan merasa dirinya mampu. Jangan merasa kita mampu dan mengecilkan orang lain. Tuhan tidak suka. Tetapi kita boleh bermegah di dalam Tuhan. Di dalam 2 Korintus 10 ayat yang ke-17. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Nah, ini kita boleh bermegah di dalam Tuhan. Kalau kita melakukan sesuatu, maka kita bersyukur. Kita bisa menolong orang lain, kita bisa mendoakan orang lain, kita bisa membantu yang susah, kita bisa berbagi. Ini gambarnya berbagi, bisa menolong, bisa mendoakan, bisa membantu. Nah, itu kita bermegah di dalam Tuhan. Kita bilang, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menolong. Terima kasih Tuhan, saya sudah bisa berbagi. Terima kasih diberi kesempatan oleh Tuhan bisa berbuat baik. Kita bermegah di dalam Tuhan. Bukan memamerkan, bukan men-share di medsosnya, sudah menolong orang, sudah berbuat baik, punya barang ini, punya barang itu. Itu Tuhan tidak suka. Tetapi yang Tuhan suka kalau kita bermegah dalam Tuhan. Nilaimu kok bagus? Oh iya, puji Tuhan, karena Tuhan menolong saya. Saya bisa belajar sampai malam. Saya belajar sungguh-sungguh dan Tuhan memberkati. Nah, itu bermegah di dalam Tuhan. Kita boleh menyaksikan cintanya Tuhan. Kita menyaksikan kebaikan Tuhan. Kita mau bermegah di dalam Tuhan. Bukan bermegah karena saya bisa, itu salah. Dan Tuhan tidak suka. Di dalam Galati 6 ayat yang keempat, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Nah, kita bermegah karena kita
bisa menguji diri kita sendiri. Apakah saya sudah melakukan hal yang baik? Kalau sudah melakukan hal yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan beri kesempatan lagi ya Tuhan, supaya saya bisa berbuat baik lagi, bisa mentaati firman Tuhan lagi, bisa menjadi berkat. Nah, itu Tuhan suka. Jangan kita merasa aku sudah berbuat baik, tetapi kamu kelihatannya tidak melakukan hal yang baik, kamu tidak mau menolong orang. Aku suka menolong orang. Nah, itu Tuhan tidak suka ya. Di dalam Galati 6 ayat 4 ya. Jadi kita menguji pekerjaan kita sendiri dan bermegah di dalamnya, tetapi jangan merendahkan orang lain. Matius 6 ayat 1-4, firman Tuhan berkata, jangan kamu melakukan ibadahmu di hadapan orang lain supaya dipuji. Nah, nanti Tuhan tidak memberkati berdoa di hadapan orang lain supaya dapat pujian, melakukan ibadah supaya dapat pujian. Nah, Tuhan tidak memberkati. Upahnya adalah ya pujian itu. Matius 6 ayat 3 dan 4 di sini dikatakan, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Nah, kalau kita melakukan semua hal yang baik, jangan ingin dipuji, tetapi kepujian itu adalah miliknya Tuhan, dan Tuhan yang akan memberkati. Jadi ingat, jangan kita seperti orang kebanyakan yang suka pamer-pamer. Kita anak-anak Tuhan, kita melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi di sini firman Tuhan mengingatkan kita semua supaya kita tidak suka memegahkan diri, pamer-pamer, minta dipuji, sebab kepujian itu miliknya Tuhan, dan semua yang ada pada kita itu adalah dari Tuhan. Kesimpulannya, kita tidak memamerkan apa yang kita miliki, sebab apa yang kita miliki itu semuanya dari Tuhan. Kedua, kita tidak membangga-banggakan diri, bermegah kalau kita berbuat baik, tetapi kita mau berterima kasih kepada Tuhan, diberi kesempatan untuk berbuat baik. Yang ketiga, berbuat baik tidak dipamer-pamerkan. Itulah yang berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan yang akan memberkati. Amin. Puji Tuhan. Sebagai ayat hafalan, mari kita menghafalkan ayat Matius 6 ayat yang ketiga. Matius 6 ayat yang ketiga. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Amin. Anak-anak, mari sekarang kita nyanyikan pujian ini. Firman Tuhan sampai di sini, dan mari kita kembali berdoa kepada Tuhan Yesus. Tangannya dilipat, matanya ditutup, mari kita berdoa. Bapa di sorga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan. Kiranya Tuhan memberkati firman yang sudah tertanam di dalam hati anak-anak ini, supaya firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah-buah untuk kemuliaan nama-Mu. Kami boleh dan bisa melakukan firman-Mu itu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ini hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Sampai bertemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.